Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Semoga teman-teman semuanya dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga teman-teman selalu dilimpahkan rezekinya ya teman-teman. Oke teman-teman, kali ini saya sudah berada di kebun matoa saya ini, yang lokasinya tepatnya di Bintan ya teman-teman. Di video kali ini saya akan mencoba melihat kembali perkembangan dari buah matoa ini ya teman-teman. Ini sudah bukan bunga lagi ya teman-teman. Ini kemarin yang di minggu-minggu kemarin itu saya buat video matoa yang masih berbunga. Nah sekarang sudah menjadi berbentuk buah ya teman-teman. Nah, walaupun keadaannya masih kecil-kecil ya. Ini usianya kurang lebih sebulan seminggu lah ini teman-teman. Nah untuk teman-teman semuanya, mungkin sebagian teman-teman ada yang udah tahu apa itu buah matoa, dan tak sedikit juga banyak yang belum tahu buah matoa. Nah teman-teman, buah matoa ini sebenarnya buah asli dari Indonesia bagian timur ya teman-teman. Khususnya di bagian Papua ya teman-teman. Nah, ini buah matoa ini berasal dari sana ya teman-teman. Nah seiring berjalannya waktu, banyak yang membudidayakan buah matoa ini nyampe lah di Bintan ini ya teman-teman. Kalau di Medan banyak juga, mungkin lain-lain ya namanya di tiap daerah, tapi umumnya sih bahasa Indonesianya ya buah matoa ya teman-teman. Kayak di daerah Sumatera Utara itu uh, disebut buah pakam, dan di daerah lainnya mungkin banyak sebutannya untuk buah matoa ini. Nah sebenarnya teman-teman ya, buah matoa ini itu tergantung dari perawatan kitanya juga ya teman-teman. Ya walaupun minim pemupukan dia tetap berbuah, cuman hasilnya tidak begitu maksimal ya teman-teman. Nah kalau untuk perawatannya, pemupukannya itu cukup sesuai kebutuhan dari pohon matoa ini, ya hasilnya maksimal juga teman-teman. Ya seperti saya ini ya, sebelumnya pernah perawatan cukup rutin, terus pemupukan cukup rutin setahun nyampe 3 kali. Itu sekali panen di saat musimnya itu, satu pohon itu kisaran 5 sampai 6 karung ya teman-teman. Dalam satu karungnya itu kurang lebih 30 sampai 40 kilo lah teman-teman. Teman-teman bisa kalikan aja, dalam satu karung 30, satu karungnya itu 30 kg kali 5 lah teman-teman ya. 3 kali 5 berarti udah 15, udah 150 kg. Itu perawatan yang cukup maksimal ya kan. Itu untuk di daerah Bintan, yang ini kebetulan sebenarnya tanah di daerah sini tidak begitu subur dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya ya teman-teman. Mungkin kalau di daerah lainnya seperti daerah teman-teman di luar dari Bintan, khususnya di luar dari daerah Kepri, mungkin tanahnya lebih subur dari sini, mungkin bisa lebih maksimal lagi hasil dari produksinya ya teman-teman. Nah gitu. Nah, jadi berapa tahun sekali masa panennya, musimnya buah matoa ini? Nah teman-teman, kalau untuk musimnya itu setahun sekali ya normalnya ya teman-teman. Kadang mau juga setahun 2 kali. Tapi kalau terjadi setahun 2 kali, umpamanya teman-teman menanam 65 batang, kalau dia setahunnya 2 kali musim, itu biasanya tidak semua ya teman-teman. Itu bisa dihitung jari itu yang berbuahnya. Musim pertama mungkin hanya 5 sampai 10 batang aja yang berbuah dari 65 batang nih. Nanti jarak 3 bulan atau 4 bulan kemudian itu paling 10 batang gitu. Jadi tidak serentak ya teman. Tapi kalau sekali musim dalam setahunnya itu cukup banyak. Bisa dikatakan
50-80% berbuah semua teman-teman. Jadi hasilnya cukup maksimal ya teman-teman. Nah, seperti itu. Ada yang bertanya juga pemupukannya apa Bang, untuk pohon matua ini. Nah, kalau untuk pemupukannya sih cukup simpel sih. Pupuk kohe kambing bisa, kohe ayam bisa, kohe kelinci atau kohe sapi dan kohe yang lainnya itu sangat bagus ya teman-teman. Bisa dikombinasi dengan pupuk NPK 1616 itu ya teman-teman. Nah, itu cukup bagus ya teman-teman. Itu dasarnya seperti itu. Nah, kalau untuk perawatannya cukup dibersihkan di areal bawah pohonnya aja kurang lebih 5 meter lah. Kalau untuk pohon matua seperti ini cukup teman-teman bersihkan sekeliling aja kurang lebih 5 meter gitu ya teman-teman. Nah, kalau semak seperti ini sebenarnya udah waktunya di rumput ya, dipotong rumputnya ya. Tapi berhubung saya masih banyak kerjaan lain, jadi belum sempat untuk memotong rumputnya ya teman-teman. Sebenarnya tidak begitu masalah ya teman-teman. Tumbuh rumput seperti ini malah bagus ya teman-teman, dia untuk melembabkan tanah ya. Jadi tidak begitu gersang kali gitu ya teman-teman. Nah, ini teman-teman kurang lebih 2 bulan lagi seperti ini, buah seperti ini nih udah masak ya teman-teman, atau udah matang ya. Jadi kira 2 bulan lagi udah bisa dipanen. Seperti itu ya teman-teman. Segitu aja dulu teman-teman video dari saya. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe-nya untuk mengembangkan channel saya ini ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman dilimpahkan rezekinya, disehatkan selalu. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.